Presiden Prabowo Subianto menghargai mundurnya Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sebagai utusan khusus bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Gus Miftah mundur setelah ucapannya kepada penjual es teh bernama Sunaji menjadi polemik di masyarakat. Prabowo menghargai pilihan Gus Miftah mundur dari jabatan yang diembannya. Saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan ksatria. Beliau sadar salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap ksatria itu, ungkap Prabowo dalam keterangannya di depan awak media, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Prabowo mengenal Gus Miftah sebagai pendakwah yang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, ujar Prabowo. Tetapi, Prabowo menghargai keputusan pimpinan pondok pesantren Ora Aji itu. Sebab, jarang dijumpai Indonesia seorang pejabat berani mundur setelah melakukan kesalahan. Terlepas mungkin ya salah ucap, beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Di Indonesia juga jarang orang merasa salah bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya, jadi kita hargai itu, pungkas Prabowo. Iya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Nantinya Kepala Negara akan segera mencari pengganti Gus Miftah untuk mengisi jabatan tersebut. Presiden Prabowo mengaku sudah mengetahui terkait pengunduran diri Gus Miftah. Ia menyebut pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pernyataan yang dilontarkan Gus Miftah. Dikutip dari wartakotalive.com, hal ini disampaikan Kepala Negara pada Jumat 6 Desember 2024. Presiden Prabowo menambahkan bahwa Gus Miftah kemungkinan tidak memiliki niat buruk atau niat untuk menghina. Meski demikian, pendakwah tersebut menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Saat ditanya soal siapa pengganti Miftah, Presiden Prabowo mengatakan akan segera mencari sosok tersebut. Ya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang
setelah kita jawab beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya, jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Jawaban dari pendakwa asal Rembang Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha saat ditanyai soal kasus Gus Miftah viral di media sosial. Ditanyai soal asal-usul julukan Gus, jawaban Gus Baha juga dianggap bijak karena menghindari perpecahan. Bahkan ada momen Gus Baha mendoakan sosok Miftah. Hal itu Gus Baha sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara ngaji bareng di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta pada Kamis 5 Desember 2024. Dalam sesi tanya jawab ada jemaah menanyakan asal-usul julukan Gus di Tanah Jawa. Jawaban singkat namun berisi dari Gus Baha banjir pujian netizen karena dianggap bijak dan menghindari perpecahan. Selain itu, Gus Baha juga sempat melontarkan candaan bahwa dirinya adalah Gus yang otentik atau asli hingga disambut tawa para jemaah. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Itu, nah ini Pak Fatulahi tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Begini, satu itu saya tidak medsosan tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah kan. Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan inni hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa, itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi itu. Nabi Musa nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas Anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap tidak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh mesti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Postingan lama pendakwah Gus Miftah di media sosial Instagram viral dan banjir hujatan warganet. Unggahan tersebut adalah soal Gus Miftah yang mengaku belajar etika dari Mas Samsul atau nama julukan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Postingan tersebut diunggah Miftah pada 22 Januari 2024. Dalam foto terlihat Gibran membungkuk di hadapan Gus Miftah. Buntut viral Gus Miftah menghina pedagang es teh. Salah satu warganet media sosial X mengambil tangkapan layar dan mengunggah postingan tersebut. Pemilik akun itu adalah YouTuber Syafruddin Azhar @didinazhar. Dalam postingan yang ia unggah pada Jumat 6 Desember 2024 itu, ia juga menyinggung soal Fufu Fafa. Terpantau dalam postingan asli Gus Miftah, banyak warganet yang juga memberikan komen negatif. Hal itu buntut viral sikapnya yang dianggap arogan, mengucapkan kata-kata kasar ke penjual es teh saat acara pengajian. Saya memutuskan
untuk mengundurkan diri. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menghargai keputusan pendakwah Gus Miftah yang mundur dari jabatan utusan khusus Presiden. Diketahui Miftah mundur seusai didesak publik buntut viral menghina pedagang es teh di Magelang. Dilansir Tribunnews Minggu 8 Desember 2024, Wasekjen PBNU Imron Rosyadi Hamid berpendapat bahwa pengunduran diri Miftah adalah keputusan yang tepat untuk menjaga nama baik Kabinet Prabowo Subianto. Ia menyebut dengan Miftah mundur, maka akan mengurangi beban istana dalam menghadapi polemik. Imron pun menilai bahwa kasus Miftah harusnya bisa menjadi pelajaran para pejabat publik agar tidak seenaknya bersikap. Adapun diketahui pengunduran diri Miftah diumumkan dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, DIY, pada Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dengan tangisan, Miftah saat itu juga menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo, namun ia mengaku bahwa keputusan itu diambil tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Meski sudah meminta maaf dan bahkan mundur dari jabatan utusan khusus Presiden, Gus Miftah masih terus menuai kritikan publik. Kini bahkan silsilah keluarga Gus Miftah yang mengaku keturunan Kiai Ageng Besari dipertanyakan. Raden Kunto Zuriyah atau keturunan generasi ke-8 dari Kiai Ageng Muhammad Besari pun mengungkap fakta soal silsilah keluarga Gus Miftah. Saat dikonfirmasi, Raden Kunto mengaku tidak mendapati silsilah Gus Miftah dari keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Kunto mengaku tidak mempermasalahkan siapapun yang mengaku sebagai keturunan keluarga besar Tegal Sari, namun tentunya harus ada catatan jelasnya, termasuk Gus Miftah yang sedianya bisa menunjukkan bukti konkret bahwa memang dirinya keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Kunto menyebut bahwa sudah mencari di keturunan Kiai Ilyas dari beberapa istrinya, akan tetapi silsilah Gus Miftah tetap tidak ia temukan. Dengan begitu, ia menyatakan tidak ada sangkut pautnya antara keluarga besar Tegal Sari dengan Gus Miftah. Kunto hanya tahu bahwa memang Gus Miftah berasal dari Ponorogo, yakni Dukuh Bentengan, Desa Mojorejo. Presiden Prabowo Subianto menghargai mundurnya Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sebagai utusan khusus bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Gus Miftah mundur setelah ucapannya kepada penjual es teh bernama Sunaji menjadi polemik di masyarakat. Prabowo menghargai pilihan Gus Miftah mundur dari jabatan yang diembannya. Saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan ksatria. Beliau sadar salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap ksatria itu, ungkap Prabowo dalam keterangannya di depan awak media, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Prabowo mengenal Gus Miftah sebagai pendakwah yang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, ujar Prabowo.
Tetapi, Prabowo menghargai keputusan pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji itu. Sebab, jarang dijumpai Indonesia seorang pejabat berani mundur setelah melakukan kesalahan. Terlepas mungkin ia salah ucap, beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Di Indonesia juga jarang orang merasa salah bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai itu, pungkas Prabowo. Iya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab, dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Nantinya Kepala Negara akan segera mencari pengganti Gus Miftah untuk mengisi jabatan tersebut. Presiden Prabowo mengaku sudah mengetahui terkait pengunduran diri Gus Miftah. Ia menyebut pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pernyataan yang dilontarkan Gus Miftah. Dikutip dari wartakotalive.com, hal ini disampaikan Kepala Negara pada Jumat 6 Desember 2024. Presiden Prabowo menambahkan bahwa Gus Miftah kemungkinan tidak memiliki niat buruk atau niat untuk menghina. Meski demikian, pendakwah tersebut menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Saat ditanya soal siapa pengganti Miftah, Presiden Prabowo mengatakan akan segera mencari sosok tersebut. Ya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan tanggung jawab, tindakan kesatria. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab, dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala.
Jawaban dari pendakwa asal Rembang Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha saat ditanyai soal kasus Gus Miftah viral di media sosial. Ditanyai soal asal-usul julukan Gus, jawaban Gus Baha juga dianggap bijak karena menghindari perpecahan. Bahkan ada momen Gus Baha mendoakan sosok Miftah. Hal itu Gus Baha sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara ngaji bareng di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta pada Kamis 5 Desember 2024. Dalam sesi tanya jawab ada jemaah menanyakan asal-usul julukan Gus di Tanah Jawa. Jawaban singkat namun berisi dari Gus Baha banjir pujian netizen karena dianggap bijak dan menghindari perpecahan. Selain itu, Gus Baha juga sempat melontarkan candaan bahwa dirinya adalah Gus yang otentik atau asli hingga disambut tawa para jemaah. Ini yang provokatif dulu itu yang semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Lah ini Pak Matulaki tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Begini, satu itu saya tidak medsosan tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah kan. Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan inni hafizun alim, orang harus zikru manaqib nafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa. Itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi itu. Nabi Musa nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas Anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap tidak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh mesti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Postingan lama pendakwah Gus Miftah di media sosial Instagram viral dan banjir hujatan warganet. Unggahan tersebut adalah soal Gus Miftah yang mengaku belajar etika dari Mas Samsul atau nama julukan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Postingan tersebut diunggah Miftah pada 22 Januari 2024. Dalam foto terlihat Gibran membungkuk di hadapan Gus Miftah. Buntut viral Gus Miftah menghina pedagang es teh. Salah satu warganet media sosial X mengambil tangkapan layar dan mengunggah postingan tersebut. Pemilik akun itu adalah YouTuber Syafruddin Azhar @didinazhar. Dalam postingan yang ia unggah pada Jumat 6 Desember 2024 itu, ia juga menyinggung soal Fufu Fafa. Terpantau dalam postingan asli Gus Miftah, banyak warganet yang juga memberikan komen negatif. Hal itu buntut viral sikapnya yang dianggap arogan, mengucapkan kata-kata kasar ke penjual es teh saat acara pengajian. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menghargai keputusan pendakwah Gus Miftah yang mundur dari jabatan utusan khusus Presiden. Diketahui Miftah mundur seusai didesak publik buntut viral menghina pedagang es teh di Magelang. Dilansir Tribunnews Minggu 8 Desember 2024, Wasekjen PBNU Imron Rosyadi Hamid berpendapat bahwa pengunduran diri Miftah adalah keputusan yang tepat untuk menjaga nama baik Kabinet Prabowo Subianto. Ia menyebut dengan Miftah mundur, maka akan mengurangi beban istana dalam menghadapi polemik
Imron pun menilai bahwa kasus Miftah harusnya bisa menjadi pelajaran para pejabat publik agar tidak seenaknya bersikap. Adapun diketahui pengunduran diri Miftah diumumkan dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, DIY, pada Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dengan tangisan, Miftah saat itu juga menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo, namun ia mengaku bahwa keputusan itu diambil tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Meski sudah meminta maaf dan bahkan mundur dari jabatan utusan khusus Presiden, Gus Miftah masih terus menuai kritikan publik. Kini bahkan silsilah keluarga Gus Miftah yang mengaku keturunan Kiai Ageng Besari dipertanyakan. Raden Kunto Zuriyah atau keturunan generasi ke-8 dari Kiai Ageng Muhammad Besari pun mengungkap fakta soal silsilah keluarga Gus Miftah. Saat dikonfirmasi, Raden Kunto mengaku tidak mendapati silsilah Gus Miftah dari keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Kunto mengaku tidak mempermasalahkan siapapun yang mengaku sebagai keturunan keluarga besar Tegal Sari, namun tentunya harus ada catatan jelasnya, termasuk Gus Miftah yang sedianya bisa menunjukkan bukti konkret bahwa memang dirinya keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Kunto menyebut bahwa sudah mencari di keturunan Kiai Ilyas dari beberapa istrinya, akan tetapi silsilah Gus Miftah tetap tidak ia temukan. Dengan begitu, ia menyatakan tidak ada sangkut pautnya antara keluarga besar Tegal Sari dengan Gus Miftah. Kunto hanya tahu bahwa memang Gus Miftah berasal dari Ponorogo, yakni Dukuh Bentengan Desa Mojorejo. Presiden Prabowo Subianto menghargai mundurnya Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sebagai utusan khusus bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Gus Miftah mundur setelah ucapannya kepada penjual es teh bernama Sunaji menjadi polemik di masyarakat. Prabowo menghargai pilihan Gus Miftah mundur dari jabatan yang diembannya. Saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan ksatria. Beliau sadar salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap ksatria itu, ungkap Prabowo dalam keterangannya di depan awak media, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Prabowo mengenal Gus Miftah sebagai pendakwah yang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, ujar Prabowo. Tetapi, Prabowo menghargai keputusan pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji itu. Sebab, jarang dijumpai Indonesia seorang pejabat berani mundur setelah melakukan kesalahan. Terlepas mungkin ia salah ucap, beliau sadar beliau salah. Beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Di Indonesia juga jarang orang merasa salah bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai itu, pungkas Prabowo. Iya, tadi saya sendiri belum
lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab, dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Nantinya Kepala Negara akan segera mencari pengganti Gus Miftah untuk mengisi jabatan tersebut. Presiden Prabowo mengaku sudah mengetahui terkait pengunduran diri Gus Miftah. Ia menyebut pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pernyataan yang dilontarkan Gus Miftah. Dikutip dari wartakotalive.com, hal ini disampaikan Kepala Negara pada Jumat 6 Desember 2024. Presiden Prabowo menambahkan bahwa Gus Miftah kemungkinan tidak memiliki niat buruk atau niat untuk menghina. Meski demikian, pendakwa tersebut menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Saat ditanya soal siapa pengganti Miftah, Presiden Prabowo mengatakan akan segera mencari sosok tersebut. Ya, tadi saya sendiri lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan tanggung jawab, tindakan kesatria. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab, dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Jawaban dari pendakwa asal Rembang Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha saat ditanyai soal kasus Gus Miftah viral di media sosial. Ditanyai soal asal-usul julukan Gus, jawaban Gus Baha juga dianggap bijak karena menghindari perpecahan. Bahkan ada momen Gus Baha mendoakan sosok Miftah. Hal itu Gus Baha sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara ngaji bareng di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta pada Kamis 5 Desember 2024.
Dalam sesi tanya jawab, ada jemaah menanyakan asal-usul julukan Gus di tanah Jawa. Jawaban singkat namun berisi dari Gus Baha banjir pujian netizen karena dianggap bijak dan menghindari perpecahan. Selain itu, Gus Baha juga sempat melontarkan candaan bahwa dirinya adalah Gus yang otentik atau asli hingga disambut tawa para jemaah. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Itu, nah ini Pak Matullah tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Begini, satu itu saya tidak medsosan tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah kan. Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan inni hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa, itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi itu. Nabi Musa nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas Anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap tidak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh mesti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Postingan lama pendakwah Gus Miftah di media sosial Instagram viral dan banjir hujatan warganet. Unggahan tersebut adalah soal Gus Miftah yang mengaku belajar etika dari Mas Samsul atau nama julukan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Postingan tersebut diunggah Miftah pada 22 Januari 2024. Dalam foto terlihat Gibran membungkuk di hadapan Gus Miftah. Buntut viral, Gus Miftah menghina pedagang es teh. Salah satu warganet media sosial X mengambil tangkapan layar dan mengunggah postingan tersebut. Pemilik akun itu adalah YouTuber Syafruddin Azhar @didinazhar. Dalam postingan yang ia unggah pada Jumat 6 Desember 2024 itu, ia juga menyinggung soal Fufu Fafa. Terpantau dalam postingan asli Gus Miftah, banyak warganet yang juga memberikan komen negatif. Hal itu buntut viral sikapnya yang dianggap arogan, mengucapkan kata-kata kasar ke penjual es teh saat acara pengajian. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menghargai keputusan pendakwah Gus Miftah yang mundur dari jabatan utusan khusus Presiden. Diketahui Miftah mundur seusai didesak publik buntut viral menghina pedagang es teh di Magelang. Dilansir Tribunnews Minggu 8 Desember 2024, Wasekjen PBNU Imron Rosyadi Hamid berpendapat bahwa pengunduran diri Miftah adalah keputusan yang tepat untuk menjaga nama baik Kabinet Prabowo Subianto. Ia menyebut dengan Miftah mundur, maka akan mengurangi beban istana dalam menghadapi polemik. Imron pun menilai bahwa kasus Miftah harusnya bisa menjadi pelajaran para pejabat publik agar tidak seenaknya bersikap. Adapun diketahui pengunduran diri Miftah diumumkan dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, DIY, pada Jumat 6 Desember 2024 lalu. Dengan tangisan, Miftah saat itu juga menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo. Namun ia mengaku bahwa keputusan itu diambil tanpa adanya tekanan dari pihak luar.
dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Meski sudah meminta maaf dan bahkan mundur dari jabatan utusan khusus Presiden, Gus Miftah masih terus menuai kritikan publik. Kini bahkan silsilah keluarga Gus Miftah yang mengaku keturunan Kiai Ageng Besari dipertanyakan. Raden Kunto Zuriyah atau keturunan generasi ke-8 dari Kiai Ageng Muhammad Besari pun mengungkap fakta soal silsilah keluarga Gus Miftah. Saat dikonfirmasi, Raden Kunto mengaku tidak mendapati silsilah Gus Miftah dari keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Kunto mengaku tidak mempermasalahkan siapapun yang mengaku sebagai keturunan keluarga besar Tegal Sari, namun tentunya harus ada catatan jelasnya, termasuk Gus Miftah yang sedianya bisa menunjukkan bukti konkret bahwa memang dirinya keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Kunto menyebut bahwa sudah mencari di keturunan Kiai Ilyas dari beberapa istrinya, akan tetapi silsilah Gus Miftah tetap tidak ia temukan. Dengan begitu, ia menyatakan tidak ada sangkut pautnya antara keluarga besar Tegal Sari dengan Gus Miftah. Kunto hanya tahu bahwa memang Gus Miftah berasal dari Ponorogo, yakni Dukuh Bentengan, Desa Mojorejo. Presiden Prabowo Subianto menghargai mundurnya Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sebagai utusan khusus bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Gus Miftah mundur setelah ucapannya kepada penjual es teh bernama Sunaji menjadi polemik di masyarakat. Prabowo menghargai pilihan Gus Miftah mundur dari jabatan yang diembannya. Saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan ksatria. Beliau sadar salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap ksatria itu, ungkap Prabowo dalam keterangannya di depan awak media, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Prabowo mengenal Gus Miftah sebagai pendakwah yang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, ujar Prabowo. Tetapi, Prabowo menghargai keputusan pimpinan pondok pesantren Ora Aji itu. Sebab, jarang dijumpai Indonesia seorang pejabat berani mundur setelah melakukan kesalahan. Terlepas mungkin ia salah ucap, beliau sadar beliau salah. Beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Di Indonesia juga jarang orang merasa salah bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai itu, pungkas Prabowo. Iya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap
kesatria itu, saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundur diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Nantinya Kepala Negara akan segera mencari pengganti Gus Miftah untuk mengisi jabatan tersebut. Presiden Prabowo mengaku sudah mengetahui terkait pengunduran diri Gus Miftah. Ia menyebut pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pernyataan yang dilontarkan Gus Miftah. Dikutip dari wartakotalive.com, hal ini disampaikan Kepala Negara pada Jumat 6 Desember 2024. Presiden Prabowo menambahkan bahwa Gus Miftah kemungkinan tidak memiliki niat buruk atau niat untuk menghina. Meski demikian, pendakwah tersebut menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Saat ditanya soal siapa pengganti Miftah, Presiden Prabowo mengatakan akan segera mencari sosok tersebut. Ya, tadi saya sendiri lihat langsung ke bidang laporan, beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan tanggung jawab, tindakan kesatria. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Jawaban dari pendakwah asal Rembang Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha saat ditanyai soal kasus Gus Miftah viral di media sosial. Ditanyai soal asal-usul julukan Gus, jawaban Gus Baha juga dianggap bijak karena menghindari perpecahan. Bahkan ada momen Gus Baha mendoakan sosok Miftah. Hal itu Gus Baha sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara ngaji bareng di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta pada Kamis 5 Desember 2024. Dalam sesi tanya jawab ada jemaah menanyakan asal-usul julukan Gus di Tanah Jawa. Jawaban singkat namun berisi dari Gus Baha banjir pujian netizen karena dianggap bijak dan menghindari perpecahan. Selain itu, Gus Baha juga sempat melontarkan candaan bahwa dirinya adalah Gus yang otentik atau asli hingga disambut tawa para jemaah. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu.
Itu, lah ini Pak Fatullah tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Begini, satu itu saya tidak medsosan tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah kan. Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus zikru manaqibi nafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa, itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi itu. Nabi Musa nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas Anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap tidak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa.